297, dijebak, S2. Jam telah menunjukkan pukul 2 siang, Rifki masih sibuk bekerja. Bahkan ia tidak makan siang karena menunggu-nunggu Vina. Tapi ia tidak tahu jika sampai siang ini Vina masih ngambek, dan tidak ingin mengantarkan makanan untuk sang suami. Vina sedang duduk di meja makan dengan sepiring nasi yang lengkap dengan lauknya. Sudah cukup lama ia menatap nasi-nasi itu, tapi tak kunjung dimasukkan ke mulut. Kira-kira si abang sudah makan siang apa belum? Ya. Gumamnya dengan wajah sendu. Beginilah wanita yang sesungguhnya, semarah apapun pada suami, ia tetap memikirkan perut suaminya. Karena sejatinya wanita adalah makhluk yang sangat penyayang dan tulus. Apa aku ke kantornya Bang Rifki aja? Ya. Gumam Vina lagi sambil berpikir. Tapi gengsi nanti dikira sudah gak marah lagi. Aku kan juga pingin dibujukin kalau lagi ngambek. Pokoknya gak boleh kasihan. Imanku harus kuat. Ingat Vin, kamu masih marah. Setelah lama berperang dengan dirinya sendiri, nasi yang ada di piring pun telah dingin. Ia membaca doa lalu menyuap makanannya. Namun, Vina kesulitan menelan makanan itu. Ia selalu terbayang-bayang dengan wajah Rifki yang masih sibuk bekerja dan lupa makan. Karena hampir setiap kali ia ke sana, selalu menemukan Rifki yang sibuk bekerja dan menunda makan siangnya. Vina kembali meletakkan sendoknya di piring. Kemudian meraih ponsel yang ada di dekatnya. Tepat saat jemari Vina memegang ponsel tersebut, saat itu juga terdengar deringan karena panggilan via video call dari orang yang sedang ia pikirkan. Sebelum menggeser tombol hijau di layar ponsel, Vina berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan ekspresi marahnya. Walaupun sebenarnya marahnya sudah mereda, tapi ia ingin dibujuk lagi oleh Rifki. Halo, ada apa? Tanyanya ketus setelah teleponnya tersambung. Tadi khawatir setengah mati. Sekarang giliran orangnya nelpon malah diketusin. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya Rifki balik. Ia sama sekali tidak menanggapi sikap ketus sang istri. Lagi makan. Loh, kok lagi makan? Sih, emangnya kamu gak anterin makan siang ke sini? Wajah Rifki terlihat lemas, karena ia sudah lapar dan berharap dibawakan makanan, tapi orangnya malah tidak peduli. Enggak? Ya, kirain kamu mau makan siang sama aku lagi di sini. Malas. Kalau makan siang di sana yang ada bukan makan nasi, tapi makan hati. Ya udah deh. Aku gak usah makan kali ya. Gumam Rifki dengan wajah sedih. Terserah. Omel Vina sambil melirik ke layar ponsel. Dari tatapan mata itu, Rifki dapat melihat bahwa ada kecemasan di mata Vina. Ia sudah sangat mengenal seperti apa wanita itu. Rifki tahu Vina wanita yang baik dan berhati lembut. Teleponnya aku matiin ya, sayang. Soalnya aku mau lanjut kerja lagi. Assalamualaikum. Ucap Rifki sambil tersenyum. Sebenarnya ia masih ingin mengobrol dengan Vina, karena gemas melihat wajahnya yang berpura-pura marah. Andaikan berada di samping wanita itu, sudah pasti ia akan mencubiti hidungnya yang kembang kempis. Waalaikumsalam. Vina masih saja menjawab salamnya dengan nada ketus. Tapi setelah panggilan itu terputus, Vina malah sebal sendiri. Ia beberapa kali mengacak-acak rambutnya. Kok panggilannya dimatikan? Sih, aku kan masih pingin lihat wajahnya Bang Rifki. Aku kangen sama kamu Baang. Pekiknya sambil membenamkan wajah di meja makan. Gengsi Vina masih sangat tinggi, sebab ia masih sakit hati karena kejadian tadi malam. Tapi ia bingung harus mendahulukan cinta atau amarah. Sehabis Asya, Vina yang baru menyelesaikan sholat terkesiap karena mendengar ketukan pintu yang cukup nyaring. Ia buru-buru berlari mengejar pintu dengan wajah gembira, karena mengira mertuanya lah yang datang. Sebab jam pulang kerja Rifki tidak menentu. Ceklek. Vina yang tadi nyinyir langsung memasang wajah cemberut lagi. Tumben pulang cepat. Cibirnya karena melihat Rifki di depan pintu. Rifki tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan agar dicium oleh Vina.
Dengan malas Vina menyambut uluran tangan itu dan menciumnya. Di dapur ada makanan gak? Tanya Rifki sambil berjalan masuk. Ada. Makanan tadi siang. Jawab Vina masih dengan nada ketus. Gak apa-apa deh. Soalnya aku lapar banget. Habis ini mau pergi lagi. Sret. Vina langsung menatap tajam Rifki. Di saat sedang ngambek seperti ini ia ingin dibujuk. Tapi Rifki malah sok sibuk. Mau pergi kemana? Aku harus tugas di luar kota selama beberapa hari. Kok bisa? Biasanya kan kamu gak pernah diminta meninjau proyek di luar kota. Rifki mengangkat kedua bahunya. Aku juga gak tahu. Namanya kerjaan masa nolak. Perginya sama siapa? Cecer Vina lagi. Ia tidak akan membiarkan jika Rifki akan pergi bersama orang lain. Siapa lagi jika bukan Nadia yang selalu dicurigai? Enggak tahu. Tapi kayaknya sih berdua. Tapi aku belum tahu berdua sama siapa. Pikiran Vina sudah kemana-mana. Bayang-bayang pelakor sudah berterbangan di kepalanya. Jangan bilang kamu pergi sama Nadia. Dan cuma liburan biasa, bukan urusan pekerjaan. Pokoknya aku gak akan biarkan kalian menghidupkan kenangan masa lalu itu lagi, batinnya. Saat Vina semakin penasaran, Rifki malah berjalan ke dapur. Ia duduk dengan santainya di meja makan, dan menghabiskan semua makanan yang tersedia di sana. Bang, aku ikut. Celetuk Vina saat Rifki sudah menyelesaikan makannya. Tadi ia sudah sangat gatal ingin mendebat, tapi merasa kasihan karena suaminya itu terlihat sangat kelaparan. Rifki yang sedang minum hampir menyemburkan airnya. Ia bukan kaget, tapi ingin tertawa melihat tingkah Vina yang sedang marah. Tapi ternyata masih ingin menempel juga padanya. Gak usah ikut, Vin. Ini urusan pekerjaan. Mending kamu cuci piring-piring aja deh. Aku mau mandi dulu. Setelah itu langsung siap-siap. Rifki beranjak menuju kamarnya. Vina semakin emosi. Ia membereskan piring kotor dengan cara dibanting-banting ke wastafel. Untungnya piring itu tidak mudah pecah. Pokoknya aku harus ikut. Gimana pun caranya aku harus ikut. Awas aja kalau kamu gak mau bawa aku. Akan aku pastikan kamu gak akan bisa pergi dari rumah ini. Omel Vina sambil mencuci piring. Apa aku kempesin aja ban mobilnya? Atau aku sembunyiin aja semua baju-bajunya? Tapi, kalau baju yang disembunyiin, kan bisa beli lagi yang baru. Kalau ban mobilnya juga aku kempesin, dia juga bisa aja naik mobil kantor. Aku ikat aja kali ya. Gak apa-apa kali disandra beberapa hari. Sambungnya sedikit kilah. Rifki yang sebenarnya masih berdiam di balik pintu dapur itu, terkikik mendengar omelan istrinya. Ingin sekali ia kembali ke sana, dan mencubiti pipi Vina yang pastinya sedang memerah. Ceklek. Vina membuka pintu kamarnya dengan perlahan. Ia tidak mendapati Rifki berada di sana. Aman. Sepertinya suamiku tercinta itu masih mandi. Gumamnya setengah berbisik. Karena keadaan masih aman, Vina buru-buru berganti pakaian. Setelah siap, ia juga mengemas semua perlengkapan Rifki ke dalam koper. Tidak lupa ia juga memasukkan beberapa potong baju-bajunya sendiri bergabung dengan baju Rifki. Nah, beres. Vina sangat senang setelah berhasil mengerjai Rifki. Bajuku udah dipacking aja. Berarti aku boleh pergi dong. Goda Rifki setelah keluar dari kamar mandi. Ia sedikit kaget karena semua keperluannya telah siap. Tapi Rifki tidak berniat untuk mengecek koper tersebut. Iya dong, Bang. Kamu boleh pergi kok. Wah, makasih sayang. Aku siap-siap dulu. Ya. Rifki sudah berpakaian rapi, tapi ia celingukan mencari keberadaan Vina, sebab istrinya itu tidak berada lagi di dalam kamar. Ia mencoba mencari keluar pun, Vina juga tidak terlihat. Ting! Ponsel Rifki berbunyi, ia segera memeriksa pesan tersebut. Bang, aku keluar dulu, ya. Pintunya kamu kunci aja. Soalnya aku ada bawa kunci sendiri. Isi dari pesan tersebut. Deh.
Mata Rifki langsung terbelalak membaca pesan tersebut. Aduh, Vina pergi kemana? Sih, bisa gagal rencanaku kalau dia keluyuran. Gumamnya panik. Ia mencoba menekan tombol telepon. Kebetulan saat ini Rifki telah mengunci pintu dan berdiri di dekat mobil. Terdengar suara deringan telepon dari dalam mobil. Tapi hanya sebentar suara itu sudah menghilang. Karena Vina mematikan ponselnya. Karena target sudah masuk ke dalam perangkap, Rifki langsung menaruh koper ke dalam bagasi dan masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke kursi belakang. Kemudian ia langsung melajukan mobilnya menuju tempat yang sudah ia persiapkan. Yes, akhirnya aku bisa ikut sama Bang Rifki. Vina kok dilawan, pokoknya kamu gak akan ada waktu untuk berduaan dengan wanita itu. Batin Vina merasa menang. Padahal Rifki memang sengaja ingin menjebaknya. Ke-298. Honeymoon paling romantis 18 tambah S2. Di perjalanan Rifki melirik ke arah spion. Ia dapat melihat Vina yang tadi bersembunyi sudah mulai rebahan di kursi penumpang. Tapi Rifki pura-pura tidak melihat keberadaan sang istri. Ia tetap melanjutkan mobilnya. Ini Bang Rifki mau kemana? Sih, katanya mau meninjau proyek di luar kota. Tapi kok arahnya malah menuju kota? Bukannya arah kantor yang ada di luar kota itu jalannya melalui tol. Ya. Batin Vina bertanya-tanya. Karena ia juga pernah menemani bosnya keluar kota. Perjalanannya memang bisa ditempuh dengan cara menaiki mobil. Tapi akan sampai dalam waktu 3-4 jam. Yang membuat Vina heran. Arah jalan awalnya saja sudah berbeda. Ini memang arah menuju kota. Vina semakin yakin bahwa Rifki telah membohonginya. Untung aku ikuti. Coba kalau nggak bisa-bisa dia bakalan main-main sama perempuan lain. Sepanjang jalan Vina terus menggerutu dalam hati. Ia sangat terbakar api cemburu. Andaikan saja Rifki tidak sedang menyetir, mungkin akan ia jambak saat ini juga. Tanpa sadar mobil yang dikendarai Rifki telah berhenti di parkiran bandara. Vina memindai ke sekeliling, dan benar saja itu memang parkiran bandara. Ia yang tadi rebahan langsung bangun dan memiting leher Rifki dari arah belakang. Sebab mobil yang dikendari Rifki telah berhenti sehingga ia berani melakukan itu semua. Abang kenapa bohongin aku? Katanya mau meninjau proyek yang ada di luar kota. Tapi kenapa malah ke bandara? Sih, bukannya kantor yang ada di luar kota bisa ditempuh dengan menaiki mobil? Kenapa harus naik pesawat segala coba? Pasti tujuan abang mau ke tempat yang jauh, kan? Jujur aja abang mau pergi sama siapa? Cecernya tanpa ampun. Rifki berusaha melepaskan tangan Vina dari lehernya karena selain nafasnya sesak, ia juga kesulitan untuk berbicara. Lepasin dulu, Vin. Pintanya dengan sekuat tenaga mengeluarkan suara. Enggak. Bentak Vina. Tapi setelah menyadari wajah Rifki yang memerah dan kesulitan bernafas, akhirnya Vina melepaskan tangannya dari leher sang suami. Rifki berusaha mengatur nafasnya yang tersengal-sengal karena ulah Vina. Kamu ganas banget sih, Vin. Gimana kalau aku mat gara-gara gak bisa bernafas? Mau jadi janda? Omel Rifki. Habisnya abang kenapa malah pergi ke bandara? Sih. Tadi katanya mau ninjau proyek yang ada di luar kota. Sahut Vina juga ikutan mengomel. Iya, memang mau keluar kota, Vin. Tapi aku pernah ikut meninjau proyek yang ada di luar kota. Bukan ke sini arahnya. Ini beda lagi. Vina, memangnya ada di kota mana lagi? Sih, perasaan cuma di sana aja yang ada. Selain itu nggak ada lagi. Pokoknya ada lagi yang baru. Vin, kamu kan sudah lama berhenti kerja. Jadi gak tahu kalau ada proyek baru lagi di kota lain. Jelas Rifki berusaha meyakinkan Vina. Vina berpikir sejenak. Memang masuk akal apa yang dikatakan oleh Rifki. Sebab ia sudah 1 bulan lebih berhenti dari perusahaan itu. Jadi bisa saja ada proyek baru yang ia tidak ketahui. Oke, kalau memang ada proyek baru di luar kota, aku ikut. Pokoknya aku gak peduli mau itu urusan kerjaan kek. Pokoknya aku ikut. Titik. Gak pakai koma. Tegas Vina.
Rifki menghadap ke arah Vina. Ini yang ada di hadapan kita bandara, Vin. Bukan pangkalan ojek. Lagian pesawatnya bentar lagi mau take off. Kamu gak ada tiket, kan? Jadi gimana mau ikut? Goda Rifki, padahal ia sudah mengantongi 2 tiket. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku harus ikut. Lalu Vina keluar lebih dulu dari mobil dan berjalan mendahului Rifki. Tidak lama setelah itu Rifki berjalan menuju pesawat. Vina pun terus mengintil, bahkan kali ini ia memegang tangan Rifki. Karena ia tahu ternyata tiketnya juga sudah dibelikan oleh sang suami. Tapi ia tetap mengira bahwa keberangkatan mereka keluar kota semata-mata karena urusan pekerjaan. Ia sama sekali tidak tahu dengan apa yang telah direncanakan Rifki. Setelah 1 jam terbang, akhirnya pesawat itu telah mendarat. Vina sedikit lega karena mengira telah sampai di tempat tujuan. Setelah semua proses di bandara telah selesai, dan telah menunaikan sholat maghrib, mereka langsung masuk menuju mobil jemputan. Asik, bentar lagi udah sampai ke tempat tujuan. Gumam Vina sambil bergelayut manja di lengan Rifki. Laki-laki itu hanya terkekeh melihat tingkah sang istri yang kesenangan. Tak terasa azan Isya telah berkumandang. Vina yang tertidur pulas dibangunkan oleh Rifki, karena harus menunaikan sholat Isya. Vin, bangun! Ucap Rifki sambil menepuk-nepuk pipi sang istri. Vina mengerjapkan mata perlahan. Kita sudah sampai ya, Bang? Tanyanya dengan suara serak. Belum, ini kita mau sholat dulu. Sahut Rifki dengan santainya. Vina mendelik. Sholat apa? Bang, sholat Isya. Hah? Jadi sekarang sudah waktunya sholat Isya? Kok kita gak sampai-sampai sih, Bang? Vina kaget karena perjalanan mereka selama ini. Udah, gak usah protes. Mending kita sholat sekarang yuk. Biar bisa melanjutkan perjalanan lagi. Rifki adalah seorang yang sangat taat beribadah. Jadi dimanapun berada ia selalu mendahulukan sholat sebelum urusan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, sholat Isya telah selesai. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Bang, aku capek. Ini kita kapan sampainya? Sih. Lenyek Vina manja. Ia yang dari tadi tidak banyak kegiatan saja merasa capek di jalan. Bagaimana dengan Rifki yang baru pulang kerja langsung menempuh perjalanan sejauh ini? Tapi yang terpenting bagi Rifki, ia bisa membahagiakan Vina dan menebus semua rasa sakit yang pernah ia berikan pada Vina selama ini. Ya udah, kalau capek kamu tidur lagi aja ya, sayang. Rifki merebahkan Vina di pangkuannya. Di jam 8 malam mobil yang menjemput mereka sudah berhenti di pelabuhan. Rifki membangunkan Vina agar istrinya itu dapat menikmati keindahan laut yang akan mereka lewati. Rifki sengaja memilih perjalanan di malam hari agar pemandangannya terlihat lebih indah dan romantis. Bang, ini kita sudah sampai beneran, kan? Tanya Vina sambil menguap. Belum, sayang. Tapi kamu gak boleh tidur lagi ya. Emangnya selama apa lagi sih? Bang? 1 jam lagi. Allahu Akbar. Ini kita mau kemana sih? Bang? Mau ke pedalaman? Tanya Vina dengan nada menyentak. Membuat orang yang sudah menunggu mereka di atas speedboat terkekeh. Di sini memang sudah disediakan orang untuk menjemput para wisatawan. Dan rata-rata perempuan yang diajak oleh pasangannya akan sangat antusias. Berbeda dengan Vina yang malah mengomel. Karena ia tidak tahu kemana tujuan mereka sebenarnya. Pokoknya kamu ikut aja. Jawab Rifki lalu menarik tangan Vina untuk menaiki speedboat. 2 insan yang baru saja menjadi pengantin terpesona menyaksikan pemandangan malam di tengah lautan yang membentang luas. Meski angin bertiup kencang dan udara begitu dingin, mereka saling berpelukan erat, merasakan kehangatan cinta yang memancar dari jantung masing-masing. Bagi mereka, pemandangan malam yang hanya diterangi sinar rembulan dan bintang-bintang yang berserak di langit, jauh lebih indah daripada sang mentari yang tenggelam. Dalam kegelapan malam yang penuh dengan cahaya tajam yang menyilaukan hati, mereka menikmati setiap detik kenangan berharga ini yang akan terukir abadi di dalam sanubari.
Kurang lebih 1 jam mereka menaiki speedboat itu. Akhirnya tiba juga di tempat tujuan. Vina semakin terpana melihat pemandangan tempat mereka akan menginap. Bang, ini kita sebenarnya ada kerjaan atau mau bulan madu? Sih? Tanya Vina memperjelas, karena ia tidak mau Gio duluan. Menurut kamu? Tanya Rifki balik. Sambil memasuki resort tempat mereka menginap. Mereka tidak perlu repot-repot membawa barang-barang. Karena sudah tersedia orang yang ditugaskan untuk melayani semua keperluan mereka. Aku gak tahu sih. Jawab Vina sambil menggeleng pelan. Allahu Akbar. Vina udah dibawa ke tempat seromantis ini masih gak paham juga. Rifki terkekeh melihat kepolosan Vina. Mata Vina membulat sempurna. Ia dapat menangkap kode dari sang suami. Jadi kita bulan madu. Vina terlihat sangat antusias. Iya, sayang. Kita honeymoon? Wanita itu langsung berhambur memeluk sang suami. Ia tidak bisa berkata-kata lagi karena diberi kejutan seindah ini. Saat ini, mereka menginap di sebuah resort yang terletak di pulau. Itulah yang membuat perjalanan mereka menuju pulau ini sangat jauh. Sebab pulau ini juga jarang dikunjungi oleh orang-orang. Kebanyakan yang berkunjung ke sini adalah para wisatawan dan turis asing. Dan di sini tersedia beberapa resort bintang 5 yang terapung di atas laut. Meskipun budget yang dihabiskan Rifki tidaklah sedikit, tapi sangat sesuai dengan pelayanannya. Resort yang mereka tempati cukup luas. Terdapat sebuah kasur berukuran besar serta ada sofa untuk duduk. Kamar mandi yang luas, lengkap dengan peralatan mandi, serta ada bathtubnya. Jetty sangat cocok untuk berbulan madu. Dan untuk makanan mulai dari breakfast, lunch, hingga dinner romantis telah disediakan oleh pihak resort. Dan bonusnya mereka dapat berkeliling pulau dengan speedboat serta diving di pulau yang sangat cantik ini. Ceklek. Rifki membuka pintu balkon kamar mereka. Vina terbelalak melihat sesuatu yang ada di sana. Pemandangan balkon itu sangat cantik dihiasi dengan lampu-lampu estetik. Dan terdapat 1 buah meja serta 2 bangku untuk duduk. Meja itu juga sudah dipenuhi oleh makanan mewah ala resto. Silahkan duduk, bidadariku. Ucap Rifki sangat manis sambil menarikan kursi. Vina duduk dengan senyuman sumringah di bibirnya. Terima kasih, suamiku sayang. Balasnya. Sama-sama. Cup. Setelahnya Rifki mengecup mesra kening Vina. Meskipun mereka sedang berada di balkon. Tapi tidak masalah bermesraan. Karena di sini tempatnya privat. Sehingga tidak akan ada orang yang melihatnya. Setelah duduk Rifki meraih tangan Vina yang saat ini sedang senyum-senyum dengan pipi memerah karena salting. Semua wanita pasti akan salting jika diberi kejutan seperti ini. Sayang, aku tahu bahwa aku bukan suami yang romantis dan pandai merangkai kata indah. Namun, malam ini, di tempat yang sepi dan dingin ini, hanya ditemani oleh deburan ombak dan disaksikan oleh rembulan serta bintang-bintang di langit, aku ingin mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Terima kasih karena telah setia menemaniku, dari saat kita bukan siapa-siapa hingga sekarang. Di mana kita telah terikat dalam ikatan sakral pernikahan. Aku bahagia dan bangga memiliki wanita luar biasa seperti dirimu di sisiku. Rifki menarik nafas sejenak. Dengan linangan air mata ia melanjutkan ucapannya. Kamu wanita yang begitu sabar menuntun langkahku keluar dari masa lalu yang menyakitkan. Hingga pada akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang kucari bersama denganmu. Terima kasih, istriku. Hidupku tidak akan mampu berjalan tanpamu di sisiku. Aku mohon, jangan pernah tinggalkan aku. Vin, kamu adalah semangat hidupku, nafasku, dan kekuatanku. Rifki kembali mengambil nafas, karena terasa sesak sebab berbicara diiringi dengan isakan tangis kebahagiaan. Mungkin di perjalanan hidup kita bersama ini, kita sering dihadapkan pada badai dan ombak yang menggoyang perahu kecil kita. Tetapi, tolong jangan pernah melompat dari perahu ini. Mesti kadang rasa jenuh, cobaan, dan pertengkaran menyelimuti rumah tangga kita. Percayalah, kita akan melewati segala badai ini bersama-sama. Karena cinta kita akan selalu menjadi pelita yang menuntun kita melintasi kegelapan.
Meskipun pertikaian sering membumbui rumah tangga kita. Namun, aku lebih memilih untuk terus memperbaiki diri dan membenahi kesalahan kita ribuan kali, daripada memulai kisah baru bersama orang lain. Sebab, aku tahu dalam lubuk hatiku, kamulah sumber kebahagiaanku yang sejati. Dari relung jiwa yang paling dalam, izinkan aku mengucapkan bahwa aku mencintaimu. Fauzia Javina Amanina. Ucap Rifki dengan lembut, namun penuh haru di setiap suku kata yang keluar dari bibirnya. Vina tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya membekap mulut dengan tangan, menahan isakan tangis haru yang menyelimuti jiwanya. Rasanya ini adalah puncak kebahagiaannya selama hidup, karena cintanya benar-benar telah terbalaskan. I love you, istriku. Ulang Rifki sembari mengusap air mata di pipi sang istri. Ia pun berlutut di hadapan Vina dengan satu buah kotak cincin berbentuk hati. I love you too, suamiku. Balas Vina sambil mengulurkan tangannya. Setelah cincin berlian itu disematkan di jari Vina, mereka pun berpelukan sangat lama, meresapi kebersamaan yang begitu indah ini. Sekarang kita makan yuk, sayang. Kamu pasti lapar kan? Ucap Rifki sambil melepaskan pelukannya. Vina menjawab dengan anggukan. Jujur ia memang sangat lapar. Apalagi setelah perjalanan jauh yang mereka tempuh. Meskipun tadi di pesawat sempat makan, namun setelah itu mereka harus menempuh perjalanan selama beberapa jam lagi untuk tiba di tempat ini. Tentunya membutuhkan tenaga dan membuat perut mereka terasa kosong. Dua orang itu makan sambil menyuapi satu sama lain. Malam ini menjadi malam yang paling bersejarah dan paling romantis di dalam sejarah rumah tangga mereka. Selesai makan dan menikmati pemandangan di balkon resort itu, kini Rifki mengajak Vina untuk mandi bersama sambil berendam air hangat. Karena katanya berendam di air hangat itu mampu menghilangkan rasa lelah. Sebab Rifki memang merasa sangat kelelahan. Dari pagi hingga semalam ini ia belum bertemu kasur sama sekali. Pokoknya malam ini tubuhnya harus kembali fit, dan bisa melaksanakan ibadah suami istri yang sudah lama tertunda. Sebab malam itu tidak bisa ditunda lagi, karena satu malam bermalam di pulau ini hampir menghabiskan gajinya selama 1 bulan bekerja sebagai manajer. Sangat rugi jika ibadah itu tidak terlaksana lagi. Enak gak, sayang? Tanya Rifki sambil memeluk Vina dari belakang. Saat ini posisi mereka sedang berendam di bathtub. Posisi Vina sedang bersandar di dada sang suami. Enak banget, Bang. Rasanya lelah selama di perjalanan tadi sudah mulai menghilang. Jawabnya sambil memejamkan mata. Setelah cukup lama berendam, hari juga hampir tengah malam, Rifki menyudahi mandinya. Ia mengajak Vina sholat sunnah lebih dulu. Vina mengikuti permintaan sang suami tanpa mendebat, sebab ia tahu apa yang akan dilakukan lelakinya itu. Selesai sholat, Vina masuk ke kamar mandi dan keluar dengan baju haram yang super seksi. Entah kenapa tadi ia memasukkan beberapa potong baju haram ke dalam koper, padahal ia tidak tahu jika akan diajak berbulan madu. Rifki pun tidak kaget lagi, karena Vina sudah menjelaskan saat masih di bandara tadi, bahwa ia membawa beberapa potong baju di dalam kopernya. Baru saja Vina melangkah keluar dari kamar mandi, Rifki langsung menggendong tubuh istrinya itu menuju kasur. Kemudian tanpa berbicara apa-apa lagi ia langsung membaca doa dan mulai melakukan stimulasi pada Vina, agar istrinya itu rileks dan tidak gagal lagi seperti waktu itu. Hampir 1 jam Vina dibuat melayang oleh Rifki, akhirnya Rifki mulai menyatukan tubuh mereka. Jangan takut, sayang. Aku janji tidak akan menyakitimu. Cukup pejamkan matamu dan rasakan indahnya cinta kita di alam surga ini bersamaku. Bisik Rifki lembut, berusaha menenangkan Vina agar tidak tegang. Kali ini Vina sudah lebih rileks dan menikmati semuanya berkat stimulasi dari Rifki, sehingga tanpa banyak drama lagi, tubuh mereka dapat menyatu dengan mudahnya. Mulai detik ini Vina telah sah menjadi istri seutuhnya dari seorang Muhammad Alkana Rifki. Setelah melalui berbagai badai yang menguji rumah tangga mereka, bahkan ketika serpihan masa lalu sempat menggoyahkan hati Rifki, kini mereka sampai pada titik kebahagiaan yang luar biasa. Berkat kekuatan iman dan kesetiaan Rifki,
Saat ini keduanya tengah menikmati keindahan surga yang hanya dapat dirasakan oleh pasangan yang halal. Derasnya deburan ombak di bawah resort itu seakan menjadi irama musik yang melengkapi malam ini dengan suasana syahdu yang tiada tara. Mereka bersyukur telah berhasil melewati ujian tersebut dan mengarungi kebahagiaan bersama, mengekalkan janji cinta di atas bentangan pulau nan indah. Rifki menjatuhkan tubuhnya di samping Vina. Ia memeluk erat dan mengecupi pipi sang istri. Ternyata sahabat jati cinta itu lebih indah daripada cinta pertama, bisiknya. Vina hanya tersenyum malu-malu, karena setelah menikmati surga dunia tadi, ia sadar Rifki adalah suaminya. Dan bukan hanya sekedar sahabat saja. Sehingga ia berusaha menjaga sikap agar lelakinya itu merasa dihormati. Terima kasih ya, sayang. Malam ini tidak akan pernah aku lupakan hingga kita tua nanti. Malam yang sangat berkesan di sepanjang perjalanan rumah tangga kita. Pokoknya sampai mati pun akan selalu kuingat. Vin. Bisiknya lagi. Walaupun Vina tidak menjawab apa-apa, tapi Rifki tahu bahwa istrinya itu sangat bahagia. Dapat ia lihat dari pancaran mata dan raut wajahnya. Karena matanya sudah mulai mengantuk, Rifki meminta Vina untuk menatap ke atas, membuat mata istrinya itu membulat sempurna karena menyaksikan indahnya bulan dan tebaran bintang di langit dari sunroof yang terbuka. Entah kapan Rifki membuka sunroof itu. Yang jelas Vina merasakan kebahagiaan yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata, karena bertubi-tubi mendapatkan kejutan dari sang suami. Akhirnya mereka pun tertidur ditemani dengan bintang-bintang dan bulan di langit. Ke-299, selalu berusaha S2. Di rumah Denny dan Hania. Mereka terbangun di jam 2 pagi dan melaksanakan sholat malam bersama-sama. Sehabis sholat mereka masih memanjatkan doa yang sama, yaitu meminta diberikan keturunan. Meskipun telah 7 tahun menikah, mereka tidak pernah bosan untuk mengulang doa itu setiap hari. Sebab Hania dan Denny yakin suatu hari nanti salah satu dari doa-doa mereka akan ada yang menembus langit dan dikabulkan oleh Allah. Selesai berdoa Hania mencium lama tangan Denny, bukan ia tidak menerima takdir. Hanya saja ia sedih karena belum bisa memberikan buah hati untuk sang suami. Hatinya selalu perih dan sesak ketika mendengar doa-doa Denny. Maafkan aku ya, Bang. Aku belum bisa membuat abang bahagia. Lirihnya. Denny membawa Hania ke dalam pelukannya. Ini bukan salahmu, sayang. Tapi ini sudah takdir kita. Maaf jika doa-doa abang membuatmu merasa bersalah. Kamu tidak perlu khawatir. Doa itu hanya bentuk dari ikhtiar abang aja kok. Bukan untuk menyalahkan kamu. Ataupun untuk menyinggung perasaanmu. Jelas Denny karena tidak ingin istrinya semakin berkecil hati. Aku tahu, Bang. Tapi aku ini istrimu. Mungkin jika bukan aku wanita yang kamu nikahi, saat ini kamu bisa saja telah bahagia menggendong anak-anakmu. Seandainya waktu dapat diputar, abang akan tetap memilih untuk menikahiku atau memilih wanita lain yang bisa memberikan keturunan. Denny mengelus lembut kepala Hania. Saat ini istrinya itu sedang membenamkan wajah di dadanya. Sayang, jangan ada kata seandainya di dalam hidup ini. Agar hidup kita selalu bahagia. Belajarlah untuk menerima dengan lapang dada semua yang telah kita lewati. Mau itu baik ataupun buruk. Jika kita ikhlas, maka kebahagiaan akan selalu menjadi milik kita. Tapi jika aku meminta abang untuk menikah lagi, apakah abang akan mengiyakannya? Hania menanyakan semua itu dengan suara bergetar. Walaupun mulut berhasil mengucapkan kalimat itu, namun jauh di relung hati yang paling dalam. Ia tidak ingin diduakan. Denny menggeleng. Ia menangkup pipi Hania dan meminta wanita itu menatap matanya. Aku tidak akan menduakan kamu, Han. Lagi pula menikah lagi itu bukan solusi terbaik. Jika aku menikah lagi, belum tentu aku akan memiliki anak dari wanita itu. Saat ini saja kita tak kunjung diberi keturunan bukan berarti kamu yang bermasalah. Bisa saja kesalahan itu ada pada diriku. Jeti memilih membuka lembaran baru dengan orang lain, bukan berarti akan menyudahi masalah ini. Bisa saja akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Hania dapat melihat pancaran cinta dari mata sang suami. Ia juga tahu kalimat yang terucap dari bibir Denny sangat tulus dari hati.
Sungguh, ia menyadari lelakinya itu hanya memiliki cinta untuk dirinya seorang. Baiklah, kalau abang tidak mau menikah lagi, gimana kalau kita besok ke dokter aja? Kita cek kesuburan, agar tahu siapa yang bermasalah dan kita berikhtiar sekali lagi. Tawar Hania memberikan solusi lain. Boleh juga, sayang. Tapi kita hanya tes kesuburan aja, ya. Bukan untuk menyalahkan siapapun. Jadi misalkan aku yang bermasalah, maka kamu harus tetap menerima keadaanku dengan sabar. Begitupun sebaliknya. Jika kamu yang bermasalah, maka aku juga harus menerima kamu apa adanya. Kita juga akan berikhtiar untuk mengobatinya. Tapi tetap tidak boleh berekspektasi tinggi ya, sayang. Intinya kita hanya berikhtiar aja. Sahut Denny setuju. Selama ini mereka belum pernah melakukan tes kesuburan, baik Denny maupun Hania. Sebab Denny takut Hania akan tersinggung jika ia yang mengajak sang istri. Namun, karena kali ini Hania langsung yang memintanya, Denny langsung menyetujuinya. Tujuannya bukan untuk mengetahui siapa yang bermasalah. Hanya saja ingin tahu letak masalahnya di mana, hingga saat ini belum memiliki keturunan. Kalau terbukti salah satunya ada yang bermasalah, Denny ingin mereka berikhtiar sama-sama, tapi tidak berharap hasil yang sesuai keinginan. Hanya saja ingin berikhtiar sebagai bentuk usaha mereka. Aku setuju, Bang. Ya udah, sekarang kita istirahat. Yuk. Kamu gak boleh sedih-sedih lagi. Saat ini posisi mereka masih berada di atas sajadah. Tapi jujur, aku selalu kepikiran, Bang. Ucap Hania dengan wajah sendu. Jangan dipikirin, sayang. Nanti kamu malah stres. Hania hanya mengangguk pelan, kemudian melangkah bersama suaminya menuju kamar. Di atas tempat tidur, Denny rebahan dengan posisi tangan yang membantali kepala. Sedangkan Hania juga hanya duduk sambil bersandar pada dipan. Tatapan wanita itu terlihat kosong dengan raut wajah yang menyimpan kesedihan mendalam. Denny sudah mulai memejamkan mata, namun ia kembali teringat pada Hania yang masih duduk terdiam. Akhirnya ia mencoba membuka matanya kembali meskipun sudah mengantuk. Sayang, kok kamu belum tidur? Tanya Denny dengan suara yang mulai serak. Namun Hania masih terdiam, tatapannya pun masih kosong. Karena melihat istrinya sedang melamun, Denny ikut duduk di samping sang istri. Sayang, kok bengong? Panggil Denny sambil mengibaskan tangan di hadapan wajah Hania. Sontak Hania langsung terkesiap. Ada apa? Bang? Tanyanya balik. Kamu kok dari tadi abang perhatiin bengong aja? Gak apa-apa, Bang. Kilah Hania. Padahal ia masih kepikiran dengan pembicaraan mereka tadi. Hania takut jika hasil tes kesuburan nanti mengatakan bahwa ia tidak subur. Bagaimana dengan tanggapan sang mertua? Jangan bohong, Han. Aku tahu kamu lagi mikirin sesuatu, kan? Hania menjawab dengan gelengan kepala. Oke, kalau kamu gak mau cerita sama abang gak apa-apa. Tapi abang ada rencana mau ngajakin kamu liburan. Kira-kira kamu mau liburan kemana? Sebenarnya rencana itu baru saja terlintas di kepala Denny. Karena merasa akhir-akhir ini istrinya itu lebih banyak diam. Dan ia juga sadar sudah lama tidak pernah mengajak Hania liburan. Hania menautkan alisnya. Liburan? Tanyanya memperjelas. Iya, liburan. Kamu mau kita liburan kemana? Kayaknya nggak perlu deh, Bang. Liburan sekolah nanti aku cuma pingin menghabiskan waktu di rumah aja. Akhir-akhir ini Hania memang lebih suka diam di rumah saja. Setiap kali diajak pergi oleh Mila dan teman-temannya saja, ia selalu menolak secara halus. Bukan apa-apa. Hania hanya merasa sesak saja ketika teman-temannya menggandeng anak dan suami. Sedangkan dirinya masih menggandeng Denny saja. Kok gitu sih, sayang? Padahal aku pingin honeymoon lagi sama kamu. Aku ingin kita habiskan masa-masa kebersamaan kita ini dengan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Gumam Denny lemas. Tapi aku gak semangat, Bang.
Denny meraih tangan Hania. Ia menggenggam erat tangan itu. Sayang, kamu harus semangat. Hidup kita masih panjang. Sebesar apapun cobaan hidup ini, kamu harus ingat masih punya aku yang selalu memegang tanganmu. Sekalipun kita berada di tengah kegelapan, masih ada aku yang selalu membantumu untuk berdiri ketika terjatuh. Dan masih ada aku yang memelukmu ketika rapuh dan merasa sendiri. Bisik Denny lirih. Terima kasih, Bang. Hanya kalimat itu yang dapat terucap dari bibir Hania. Mau ya? Abang ajakin liburan. Rifki sama Vina juga lagi pergi bulan madu loh. Mereka nginap di resort yang ada di tengah pulau. Oh ya? Semoga aja Vina cepat hamil. Ya. Agar ibu segera punya cucu. Amin. Sekarang kita lanjut tidur yuk. Sayang. Denny tahu pembicaraan ini akan dihujani dengan air mata lagi jika diteruskan. Sehingga ia mengajak Hania untuk tidur saja. Iya, Bang. Hania mulai merebahkan tubuhnya. Denny membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Ia ingin wanitanya itu merasa tenang, dan dapat merasakan bahwa dirinya masih sama seperti dulu.